cara tradisional tidak apa-apa dengan mungkin daun pisang atau mungkin dengan lidi atau bahkan mungkin menggunakan antena seperti ini, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya saja, di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, yaitu Lulut Subekti Channel. Buat rekan-rekan semuanya yang belum like, komen ataupun subscribe, monggo silahkan like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info menarik dari saya, yaitu seputaran dunia perairan atau istilahnya adalah sumber air. Pada kesempatan sore kali ini saya kebetulan ini masih musim penghujan, jadi pembahasannya yaitu saya akan membahas masalah kesehatan kandang, ya, apa pengaruhnya suatu kandang, ya, kandang kambing umpamanya, bila mana di bawahnya itu ada aliran airnya atau sumber air tanahnya. Nah, di sini nanti saya akan mengulas. Ini bukan dari saya menjelaskan, bukan dari segi perdukunan, bukan, akan tetapi dari sesuatu yang logis, yang dapat kita telaah, yang dapat kita pikir secara logika. Baik, tapi sebelumnya, sebelum ke pembahasan, tentunya kita harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu kenapa toh kok sumber air yang berada di dalam tanah dapat kita deteksi, dapat kita ketahui. Baik, penjelasannya adalah air yang mengalir di dalam tanah atau di dalam suatu lubang, maunya di selang, itu saja dapat kita deteksi karena mengandung gelombang elektromagnetik. Jadi karena airnya mengeluarkan gelombang, maka kita dapat menerima atau mendeteksinya. Sebagaimana ada pancaran gelombang radio, itu juga dapat kita deteksi, dapat kita terima dengan radio pada frekuensi tertentu, namanya FM. Di situ ada tempatnya yaitu megahertz. Itu lebih jelasnya itu biarlah pakar-pakar saja yang mengulasnya. Di sini saya akan membahas mengenai sumber air saja. Jadi dengan adanya aliran air yang berada di bawah, tentunya ada yang pertama itu ada manfaatnya, ada kerugiannya. Ini kalau saya ulas yang pertama yaitu manfaatnya dulu. Manfaatnya yang pertama tentunya dengan adanya sumber air dalam tanah itu dapat mencukupi kebutuhan kita. Jadi seandainya di dataran dangkal itu sudah tidak ada air, kita dapat menggalinya atau mengebornya untuk mendapatkan air tersebut. Jadi ini salah satu manfaat atau keuntungannya. Kemudian yang kedua, ketika ada aliran air di dalam tanah, itu tentu saja akan di bagian atas itu akan menjadi lebih dingin ataupun adem, sehingga tanaman-tanaman yang berada di atas aliran air itu biasanya berbeda tingkat kesuburannya ataupun juga berbeda pula pertumbuhannya. Biasanya itu lebih subur. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, dengan banyaknya aliran air yang ada di dalam tanah, tentu saja manfaat yang lain itu nanti akan banyak sumber-sumber air yang keluar. Jadi maksudnya keluar itu tidak usah kita gali, itu nanti akan muncul ke permukaan. Ini biasanya di suatu tempat yang mengalami hal tersebut itu akan terjadi yang namanya, kalau di sawah itu, kalau di tempat saya namanya embak, atau lahan yang selalu mengandung air dan lumpurnya itu dalam.
Kalau di tempat saya itu namanya embak ya, embak. Kalau tidak seperti itu nanti akan muncul ke permukaan membentuk tempat air yang disebut dengan umbul. Berbedanya embak dengan umbul, kalau embak itu sekitarnya dalam radius agak lebar itu sangat lunak, sehingga bila kita masuk ke situ bisa tertelan, ya bisa masuk lelep gitu ya. Akan tetapi bila mana umbul itu bagian samping-sampingnya itu keras, air itu akan muncul di bagian situ. Nah, dengan banyak sumber air itu tentu saja akan mencukupi banyak hal, karena air adalah sumber penghidupan kita tentunya ya. Itu ada 3 yang saya tengahkan, sebetulnya banyak. Kemudian efek negatif daripada adanya aliran sumber air yang ada di dalam tanah itu yang sangat terasa, sebetulnya dapat kita rasakan juga ya, utamanya bagi manusia dan hewan tentunya, karena air yang berada di dalam tanah itu menguap ya, pada bagian atasnya itu nanti akan terjadi proses penguapan yang berlebih, sehingga bila mana manusia ataupun hewan berada di atasnya, tidur di atasnya, ini nanti akan mengalami efek kedinginan. Kalau manusia kedinginan biasanya beralih kemudian bisa mencari tempat yang lebih hangat. Nah, pembahasan ini kali ini saya titik beratkan pada hewan. Contohnya saja kambing. Kalau kambing, kalau di bawah kotak tertentu ya, maunya kita bikin 5 kotak. Kemudian yang 1 kotak itu tepat berada di atas aliran air, yang mana di situ alirannya itu besar, maksud saya sumbernya itu besar. Itu nanti efeknya akan kedinginan ya. Pada 1 kotak itu nanti mesti akan pertumbuhannya akan berbeda daripada kotak-kotak yang lain. Mungkin sering sakit-sakitan, mungkin bulunya itu berdiri, kemudian mungkin ketika beranak itu sering mati. Makanya kalau orang Jawa itu mengatakan, entah kenapa ya yang 1 kotak ini kok mesti sering mati, atau setiap kali saya kasih di sini mati. Nah, jadi secara ilmiah dapat kita jelaskan seperti itu, karena saya pernah mengalaminya. Ada beberapa kotak, kemudian yang setiap saya kasih di kotak tersebut, kambing saya itu mesti mengalami sakit, tadinya gemuk, kemudian menjadi kering, atau istilahnya itu kurus ya. Sehingga dari situ saya belajar, kebetulan ketika itu belum belajar tentang pendeteksian sumber air. Nah, itu setelah dapat belajar mendeteksi sumber air, maka saya coba sebetulnya ada apa. Oh, ternyata daerah yang kotak yang berada di bawahnya itu ternyata mengandung atau ada aliran airnya, sehingga karena uap air yang ada itu, kambing itu mengalami kedinginan. Kemudian di tempat yang lain, di tetangga saya juga mengalami hal tersebut, itu sapi. Dia pindahkan kandang sapi, kemudian di situ sapinya sudah mengandung dan beranak. Kemudian sapinya itu lahir di situ dan mati ya. Jadi lahir di situ tidak sehat terus mati gitu kan. Kemudian yang kedua juga demikian, bunting lagi, lahir lagi di situ, mati lagi. Kemudian dia penasaran, kemudian saya disuruh untuk mengecek apakah memang ada aliran sumber air yang ada di situ. Karena saya katakan tadi bisa kedinginan. Ternyata memang betul. Di daerah itu ada aliran air yang cukup besar, atau debitnya itu besar. Sehingga hewan yang berada di situ itu mengalami kedinginan. Jadi alangkah baiknya bila mana kita membuat satu kandang itu selain memperhatikan mungkin tempat ya,
sinar matahari, ya, kemudian posisi, arah, itu alangkah baiknya kita deteksi dulu. Mungkin ya dengan cara-cara tradisional tidak apa-apa, dengan mungkin daun pisang atau mungkin dengan lidi, atau bahkan mungkin menggunakan antena seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting tempat yang akan kita gunakan untuk memelihara kambing tersebut terbebas atau terhindar dari jalur air tersebut. Insya Allah itu nanti akan menambah kesehatan daripada kandang kita, utamanya kandang kambing kita. Selain ke hewan, ini seperti halnya rumah pun kalau bisa utamanya tempat tidur kita jangan berada di atas aliran air tersebut, karena itu pengaruhnya juga sangat besar sekali. Jadi kita cek mungkin di kamar kita ada aliran airnya yang dari bawah, kemudian kita tidurnya di situ, maka kita pun juga akan terkena uap air. Selain itu, dengan adanya aliran air itu kan saya katakan tadi ada semacam gelombang elektromagnetik. Nah, itu nanti akan membuat tubuh kita itu tidak nyaman, ya. Jadi teman-teman semuanya, mungkin itu yang saya sampaikan untuk kali ini, yaitu yang tadi saya kasih judul, yaitu efek aliran air dengan kehidupan yang ada di atasnya, gitu aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.